Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Cerina. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu kurma yang enak dan lembut. Adapun bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah di sini aku pakai 2 buah loyang loaf ukuran 24 x 10 x 4 cm yang sudah dialas dengan kertas roti. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai loyang tulban seperti ini, dioles margarin dan juga ditaburi dengan tepung ya teman-teman. Bahan-bahannya 225 gram margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie, tapi kalau teman-teman mau pakai Blue Band biasa atau merek apapun boleh. 225 gram gula halus, 175 gram terigu, 5 butir kuning telur. Pastikan telurnya fresh ya teman-teman, masih fresh. Dan 5 putih telur. Saat teman-teman memisahkan kuning telur dengan putih telur, pastikan tidak ada sedikit pun kuning telur yang masuk ke dalam putih telur, agar putih telurnya bisa mengembang dengan sempurna. Di sini juga ada 250 gram kurma yang sudah aku potong kecil-kecil. Nah, juga sedikit untuk ditabur nanti di atasnya teman-teman. Dan juga ada keju. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita kocok margarin terlebih dahulu dengan gula halusnya teman-teman. Kita kocoknya nggak usah lama-lama, sampai agak memutih aja warnanya, sekitar 3-5 menit. Mixernya dengan kecepatan rendah dulu ya teman-teman, jangan langsung. Kenapa? Kalau nanti langsung tinggi bisa terbang-terbang gula halusnya. Setelah terlihat margarinnya sudah mulai mengembang dan putih, kita bisa masukkan telurnya, kuning telurnya. Tapi memasukkannya satu persatu aja teman-teman. Pastikan kuning telur yang masuk sebelumnya sudah rata, tercampur rata dulu, baru memasukkan kuning telur yang berikutnya. Lakukan sampai kuning telurnya habis semua ya teman-teman. Kita mixer sampai adonannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung terigunya. Sebelumnya kecepatannya kita rendahkan dulu ya teman-teman, agar tepungnya tidak terbang-terbang. Ini tepung terigunya sudah aku ayak sebelumnya, karena kalau tidak diayak, biasanya dalam tepung terigu itu masih ada yang berbulir-bulir kasar gitu ya teman-teman. Kita masukkan perlahan aja, dan di sini nggak perlu lama-lama, cukup sampai rata saja. Setelah tepung terigunya rata, kita masukkan kurmanya sedikit demi sedikit. Kurma ini kan sifatnya berat ya teman-teman, jadi kalau kurmanya sudah masuk semua, kita naikkan kecepatannya jadi tinggi lagi, tapi sebentar aja teman-teman, hanya asal cukup rata saja.
Nah, sudah rata seperti ini. Kita aduk lagi dengan spatula agar lebih rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah rata seperti ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita kocok putih telurnya. Saat ingin mengocok putih telur, pastikan wadah mixer dalam keadaan bersih teman-teman, tidak ada minyak yang menempel. Kenapa? Kalau masih ada minyak yang menempel, putih telurnya tidak akan bisa mengembang dengan sempurna. Dan pastikan kuning telurnya tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam putih telurnya. Sebaiknya teman-teman menggunakan wadah stainless steel ya teman-teman. Kita mixer terus, tapi dengan kecepatan jangan langsung tinggi ya teman-teman, dari rendah dulu bertahap gitu sampai dia soft peak. Ciri-cirinya dia akan berjambul, dan bila adonannya dibalikkan seperti ini baskomnya, dia tidak akan tumpah. Sekarang adonan putih telurnya kita masukkan ke dalam adonan sebelumnya, sedikit demi sedikit aja teman-teman, perlahan, jangan cepat-cepat. Tapi dalam video ini gerakannya cepat ya teman-teman, soalnya videonya aku cepatin, jadi aslinya tidak secepat ini. Lakukan terus sampai putih telurnya habis. Lakukan terus sampai adonan putih telurnya habis ya teman-teman. Aduk perlahan. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa pindahkan ke loyangnya. Adonannya kita bagi dua sama rata ya teman-teman. Jangan lupa bagian permukaannya kita ratakan, biar nanti setelah matang tidak bergelombang atau tidak cantik tampilannya teman-teman. Jadi kalau diratakan seperti ini, setelah dipanggang atau di oven, permukaannya akan tetap cantik. Kita taburi dengan kurma yang sudah kita iris kecil-kecil di atasnya ya teman-teman untuk taburan, dan tambahkan keju parutnya. Berapa banyaknya sesuai selera aja teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahin kismis atau kacang almond di atasnya nggak apa-apa, nggak masalah, boleh kok ditambahin. Nah, sebelumnya tadi ovennya udah aku panasin ya teman-teman. Kita panggang di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit, atau sesuaikan dengan oven teman-teman ya, karena tiap oven itu beda-beda. Ini sudah aku panggang selama kurang lebih 40 menit.
Wah, cantik banget kan teman-teman warnanya. Tuh. Tada, ini dia bolu kurma kita udah jadi. Nah, coba kita potong ya teman-teman. Tuh, pas motong aja kelihatan kan gimana lembutnya. Coba ya teman-teman, ini rasanya tuh enak banget. Tuh, kan kelihatan banget lembutnya loh teman-teman. Silahkan dicoba resep ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat. 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람